Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah ibu selalu melarang anaknya untuk masuk ke dalam kamarnya. Ternyata ini rahasianya. Kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah ada habisnya. Sosok ibu dengan tulus merawat buah hatinya sejak masih dalam kandungan. Ketika sudah lahir, ibu menjadi orang yang begitu perhatian dengan anaknya. Cinta ibu kepada anaknya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ibu akan berkorban dalam hal apapun untuk kebaikan sang anak. Bahkan ia akan maju paling depan saat anaknya disakiti, dan akan merangkul saat anaknya bersedih. Begitu besar pengorbanan sang ibu untuk anaknya. Untuk itu jaga dan sayangi ibu dengan sepenuh hati. Buat ibu tersenyum tidak harus dengan memberikan barang mewah. Ibu rela kehilangan kebahagiaannya demi melihat aku bahagia. Tapi apa yang sering aku lakukan tanpa aku sadari, aku sering membuat ibu sedih. Dulu di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang ibu tunggal bernama Lastri. Ia adalah seorang janda muda yang memiliki anak laki-laki bernama Rudi. Mereka tinggal dalam kemiskinan, yang namun Lastri berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun demi memberikan pendidikan yang layak bagi Rudi. Lastri adalah seorang buruh tani, bekerja di sawah sepanjang hari. Pendapatan yang ia dapatkan dari pekerjaannya hampir tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidup mereka. Namun Lastri adalah seorang wanita yang penuh dengan semangat dan tekad. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkungan miskin mereka. Meskipun hidup dalam kemiskinan yang mendalam, Lastri selalu mengingatkan Rudi akan impian besar yang ia miliki. Lastri menjual perhiasan miliknya dan bahkan sering kelaparan untuk memastikan Rudi memiliki buku-buku sekolah dan juga seragam yang layak. Ia berjalan kaki beberapa kilometer setiap hari untuk mengantar Rudi ke sekolah, tidak peduli cuaca apapun yang melanda. Semua pengorbanan itu hanya untuk melihat senyuman bahagia di wajah anaknya dan memberinya kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Rudi adalah siswa yang cerdas dan juga berbakat. Ia belajar dengan tekun dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Setiap malam Lastri akan membacakan cerita dan menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh hebat yang perjuangannya bermula dari bawah. Ia ingin anaknya mengerti bahwa kemiskinan bukanlah batasan untuk meraih impian. Ketika Rudi lulus dari sekolah menengah atas, ia diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di negaranya. Namun kendala keuangan semakin menjadi-jadi. Lastri pun mengambil keputusan sulit untuk menjual tanah kecil yang ia miliki untuk biaya pendidikan Rudi. Ini adalah satu-satunya aset yang dimilikinya, tapi ia mengorbankannya demi anak. Ketika Rudi mulai kuliahnya, ia harus pindah ke kota yang agak jauh dari desanya. Ia mendapatkan beasiswa yang cukup untuk biaya kuliahnya, tapi harus mencari tempat tinggal, membeli buku kuliah, dan membiayai kehidupan sehari-hari. Lastri tahu betul bahwa dia harus menghemat setiap rupiah yang dia miliki. Hari Senin pun datang, dan Rudi yang melihat ibunya dengan alis tertegun, dia pun bertanya,
"Ibu, ibu terlihat lemas. Apa ibu sudah makan?" tanyanya khawatir. "Anakku, kamu ingat hari ini adalah hari Senin. Jadi ibu biasa berpuasa Senin Kamis seperti kebiasaan ibu dulu. Ingatlah Rudi, bahwa pendidikanmu adalah investasi terbaik yang bisa ibu berikan. Ibu akan selalu berusaha keras demi kesuksesanmu, nak." Yang Rudi tidak tahu adalah ibunya sedang berpuasa Senin Kamis demi untuk menghemat uangnya, sehingga bisa membayar buku kuliahnya dan memastikan Rudi tidak kekurangan. Rudi menceritakan pengalamannya di kampus dengan semangat yang membara. "Semuanya berjalan dengan lancar, Bu. Aku belajar dengan tekun dan aku harap aku bisa membanggakanmu, Bu." "Kamu sudah buat ibu sangat bangga, nak. Kami akan melewati ini bersama-sama dan aku tahu bahwa masa depanmu sangat cerah." Percakapan itu memberi Rudi semangat tambahan untuk terus bekerja keras. Ia menyadari bahwa setiap upaya yang dia lakukan, baik di kampus maupun di pekerjaan baru waktunya, adalah untuk menghormati pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh ibu. Setelah menutup telepon dari ibunya, Rudi bersiap untuk bekerja paruh waktu di sebuah perpustakaan. Tiap hari setelah kuliah, Rudi bekerja paruh waktu di sebuah perpustakaan kampus untuk mencari uang tambahan. Ia sadar bahwa ibunya berjuang keras untuk memberinya pendidikan, dan sekarang gilirannya untuk ikut memikul beban. Beberapa bulan setelahnya, di tanggal tua, sang ibu belum mengirimkan uang dan Rudi belum gajian, dan juga stok makanan menipis. Rudi mulai belajar hemat dengan memakan sebungkus mie instan dan memasaknya menjadi 2 kali. Hingga suatu malam Rudi pulang ke kos-kosannya. Setelah seharian yang panjang di kantor, ia merasa sangat lapar. Tapi uangnya hampir habis untuk bulan ini, dan dia tidak ingin membuat ibunya khawatir lagi. Setelah membersihkan diri, Rudi merasa perlu untuk menelpon ibunya. Ibu Lastri bertanya dengan penuh perhatian, "Sudah makan, nak?" Rudi merasa dilema. Ia tahu jika ia mengaku belum makan, Ibu Lastri akan khawatir dan merasa bersalah karena tidak bisa memberinya makanan. Tapi ia juga tahu bahwa ibunya pasti akan lebih khawatir jika ia berbohong. Akhirnya, demi merasa lebih tenang dan tidak ingin membuat ibunya cemas, Rudi memutuskan untuk berbohong. "Iya, Bu, aku sudah makan," jawabnya dengan suara seringai palsu. Ibu Lastri merasa lega mendengar itu. Pada malam itu, Rudi tidur dengan perasaan bersalah, tetapi juga lega karena ibunya tidak khawatir. Ia merenung tentang pengorbanan yang telah dilakukan ibunya sepanjang hidupnya, termasuk berpuasa dan menghemat uang untuk dirinya. Rudi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja lebih keras dan meraih kesuksesan. Hingga suatu hari ia bisa memberikan ibunya hidup yang lebih baik. Meskipun Rudi terkadang harus berbohong kepada ibunya tentang makanannya, semangatnya untuk meraih kesuksesan dalam pendidikannya tetap tidak tergoyahkan. Ia terus kuliah dengan tekun dan giat, memanfaatkan setiap peluang yang ia dapat untuk memperdalam pengetahuannya dalam ilmu komputer. Suatu hari di perpustakaan kampus, saat Rudi menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi, hari sudah gelap dan banyak teman yang sudah pulang. Tapi Rudi masih bersama dengan buku-bukunya.
ia sedang menyelesaikan tugas besar yang harus diajukan besok hari. Seketika teman sekelasnya yang melihat bekerja keras memutuskan untuk mendekati Rudy. "Rudy, kenapa kamu selalu begitu tekun? Apa sih yang jadi motivasi kamu untuk terus berjuang seperti ini?" Rudy tersenyum. "Saya melihat ibu saya bekerja keras dan berkorban begitu banyak demi pendidikan saya. Itulah yang membuat saya tidak pernah menyerah. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk ia, dan itu termasuk meraih gelar sarjana." Teman sekelasnya terkesan dengan tekad Rudy. Mereka membantunya menyelesaikan tugasnya dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Meskipun hidup keterbatasan, Rudy merasa kaya dengan dukungan teman-temannya. Rudy terus mengejar mimpi dan menghadapi setiap tantangan dengan tekun. Ia akhirnya lulus dari kuliahnya dengan prestasi yang luar biasa dan segera mendapatkan pekerjaan yang sangat baik dalam bidang teknologi. Keberhasilannya adalah bukti bahwa kerja keras dan tekadnya tidak pernah sia-sia. Akhirnya tiba saat yang mereka tunggu-tunggu. Rudy setelah bertahun-tahun berjuang keras berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana dalam ilmu komputer. Hari wisuda adalah momen yang sangat berarti bagi Rudy dan Ibu Lastri. Mereka datang ke universitas dengan penuh kebanggaan. Rudy mengenakan jubah dan topi wisuda dengan senyuman yang begitu besar di wajahnya. Ia melangkah ke atas panggung dengan percaya diri, melihat ke arah Ibu Lastri yang duduk di antara kerumunan. Mata Ibu Lastri penuh kebahagiaan dan bangga saat melihat anaknya berjalan menuju panggung. Ketika nama Rudy dipanggil untuk menerima gelar sarjana, Rudy menerima ijazahnya dengan penuh rasa syukur dan berdiri di depan mikrofon untuk bicara. Ia berterima kasih kepada ibunya atas segala pengorbanan, dukungan, dan cintanya yang telah membawa dia hingga sampai saat ini. Ia juga menginspirasi semua orang yang hadir dengan cerita perjuangannya. Ketika saya merasa putus asa, Ibu selalu ada di sana untuk memberikan semangat dan keyakinan kepada saya bahwa impian saya dapat terwujud. Ibu adalah pahlawan sejati saya, dan hari ini adalah bukti betapa pentingnya dukungan dan cinta seorang ibu. Terima kasih ya, Bu, ucap Rudy. Setelah upacara wisuda selesai, Rudy dan Ibu Lastri merayakan kesuksesan mereka dengan penuh kebahagiaan. Ibu Lastri menatap anaknya dengan air mata kebahagiaan di matanya. Mereka merangkul erat, merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanan telah terbayar lunas. Rudy lulus dengan IPK 3,99, hampir sempurna. Prestasi ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja kerasnya. Dengan gelar sarjana yang dimilikinya, ia segera mendapatkan pekerjaan impian dan mulai membangun masa depan yang cerah. Ibu Lastri tidak bisa menahan tangisnya. Air mata kebahagiaan mengalir begitu deras dari sudut matanya. Ia merangkul Rudy dengan erat dan berkata sambil menangis, "Nak, aku sangat bangga padamu. Semua pengorbanan dan perjuangan kita telah terbayar lunas. Kamu anak hebat, Nak. Dan aku tidak bisa lebih bahagia dari ini." Mereka berdua merangkul satu sama lain dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Ibu Lastri merasa bahwa perjuangan dan pengorbanan dirinya adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan kesuksesan besar yang Rudy capai. Air mata bahagia terus mengalir
Dan saat itulah mereka merasa seperti seolah tidak ada beban lagi yang harus mereka pikul. Rudy merasa sangat bersyukur memiliki ibu seperti Lastri yang selalu mendukungnya serta bersama-sama mengatasi segala rintangan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka menikmati momen kebahagiaan ini bersama-sama dengan perasaan bangga dan cinta yang tidak terukur. Setelah berhasil mendapatkan gelar sarjana dengan prestasi yang sangat baik, Rudy memulai perjalanan karirnya dengan semangat dan keyakinan. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil di bidang teknologi, tapi dengan dedikasinya dan kecerdasannya, ia segera mencuri perhatian rekan-rekannya dan atasan kerjanya. Suatu hari dalam sebuah presentasi perusahaan yang sangat penting, Rudy berhasil memberikan kontribusi yang luar biasa. Ia mengusulkan solusi inovatif yang akan menghemat waktu dan uang perusahaan. Berkat karir yang sukses dan pendapatan yang lebih baik di perusahaan teknologi, ekonomi keluarga Rudy mulai membaik. Ia merasa sangat bersyukur kepada Tuhan setelah semua pengorbanan yang telah dilakukan ibunya selama ini. Rumah kecil mereka kini segera direnovasi. Rudy dan Ibu Lastri sendiri bersama melihat rumah mereka yang baru mengalami perubahan besar. Dinding yang dulu retak-retak kini telah diperbaiki. Mereka memiliki atap yang lebih kokoh dan tahan lama, dan taman kecil di depan rumah mereka yang hijau dan juga indah. Melihat rumahnya yang telah direnovasi, Ibu Lastri dan Rudy duduk bersama di ruangan tengah rumah mereka. Rudy mulai merasa penasaran dengan alasan dibalik pelarangan ibunya untuk mengunjungi ke kamarnya. Dengan lembut Rudy bertanya, Ibu, kenapa selalu melarang Rudy untuk mengunjungi kamar Ibu? Emang apa sih yang Ibu sedang sembunyikan dari aku?" Ibu Lastri menghela nafas dalam tatapannya penuh dengan keraguan. Akhirnya dengan suara pelan ia menjawab, "Nak, kamu tahu kamar Ibu adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang selalu kusimpan sebagai tempat pribadiku. Itu adalah tempat di mana aku bisa merenung, berdoa, dan mencurahkan perasaanku tanpa ada yang mengetahuinya." Rudy mengerti bahwa Ibu Lastri ingin memiliki ruangan pribadi yang hanya dimilikinya, di mana ia bisa merenung dan berdoa. Rudy pun merasa haru atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh ibunya. "Aku mengerti, Bu. Kamarku adalah tempat yang spesial bagiku juga, dan aku sangat menghargai tempat pribadimu. Terima kasih atas segalanya yang Ibu sudah lakukan untuk aku ya, Bu." Ibunya tersenyum merasa lega karena anaknya mengerti alasan dibalik larangan itu.